guys, aku ketua kelompok dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang demokrasi parlementer. Tapi bukan aku sendiri loh guys, tapi aku bareng sama teman-teman aku. Guys, jangan lupa kalian untuk like, comment, and subscribe. Saksikan terus video kami dari kelompok 1 ya guys. Dadah. Apa itu demokrasi parlementer? Apa coba cari tahu yuk, ada yang tahu apa ya? Bentar ya. Cek. Jeda jeduk dulu ya guys ya. Hai guys, aku Naila. Kali ini aku akan menjelaskan pengertian dari demokrasi parlementer di atas guys. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana materi dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi yang tidak percaya. Lanjut lagi yuk guys. Mengapa diselenggarakannya pemilu tahun 1955? Pemilu 1955. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum pemilu pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggara pemilu tahun 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Banyak kalangan yang bernilai bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang, pelantikan pada tanggal 20 Maret 1956. Tahap yang kedua, memilih anggota Dewan Konstitusi yang akan bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap, pelantikan pada tanggal 10 November 1950. Di manakah terjadi pemberontakan PRRI dan Permesta? Pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI dan Permesta terjadi di Sumatera dan Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan, yaitu Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Sembolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan Letkol Brilian, Dewan Mamuhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Fens Samuel. Mengapa pemilu tahun 1955 bisa berhasil dilaksanakan? Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki perintah yang stabil. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-masing, sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi dan mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Politik pada masa tahun 1950 sampai dengan 1959 disebut demokrasi parlementer karena dalam sistem pemerintahan parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara, sedangkan perdana menteri menjadi kepala pemerintahan. Jiji lagi yuk guys, jangan bosen-bosen oke. Set to speed up, no counter.
Sistem kepartaian itu apa sih guys? Ada yang tahu? Cari tahu yuk. Sistem kepartaian dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang dimiliki banyak politik. Partai politik ini cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada mementingkan nasional. Partai-partai yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Hal ini menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet. Kabinet ini berumur panjang, sehingga program-program yang tidak bisa berjalan sebagian mestinya, dan menyebabkan stabilitas politik, sosial, ekonomi, serta keamanan terganggu. Oke, makasih ya Rama. Lanjut lagi yo guys, apa sih yang dimaksud dengan konferensi Asia Afrika TA dan deklarasi Juanda itu? Halo guys, ketemu lagi dengan aku. Di sini aku akan menjelaskan tentang demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia mengalami banyak gangguan stabilitas politik dan keamanan. Meski demikian, pemerintah pada masa demokrasi parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan, diantaranya adalah penyelenggaraan konferensi Asia Afrika dan deklarasi Juanda. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 24 April 1955 di Bandung, Indonesia. Itulah mengapa konferensi ini juga dikenal sebagai Konferensi Bandung. Konferensi yang dihadiri 29 negara diprakarsai oleh 5 negara, yakni Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah Undang-Undang Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Sementara 1950 adalah sistem parlementer, yang artinya kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera membubarkannya. Sistem parlementer disebut juga sebagai sistem demokrasi liberal. Pada masa demokrasi parlementer menggunakan sistem jaken kabinet. Jaken kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya. Deklarasi Juanda adalah pernyataan kepada masyarakat internasional bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Penetapan Deklarasi Juanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut 3 PBB tahun 1982 atau UNCLOS 1982. Pengakuan atas Deklarasi Juanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat. Bentar ya, jeduk dulu ya guys. Mengapa pada masa demokrasi parlementer masyarakat menghadapi permasalahan ekonomi? Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, yaitu 1. Gunting Sapudin, sistem ekonomi gerakan benteng nasional perusahaan hasil finansial ekonomi, rencana pembangunan 5 tahun atau PRPTL.
Oke. Kayaknya udah deh. Langsung closing aja ya. Sebentar guys. Pantun dulu lah. Ya kali gak pantun. Ihem. Hari panas sawah membelah. Hutan rimba tempat si rusa. Maafkan kalau ada salah. Namanya juga manusia.